Chapter 491. Lelang internal sekte ini sangat formal. Daftar item lelang telah disiapkan sebelumnya, sehingga orang-orang di sekte dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Itu sangat bijaksana. Sun Qingsui kembali dan tidak bermaksud pergi lagi. Ini kamarnya, halamannya. Melihat Sun Qingsui menantikan untuk melihat dirinya sendiri, Yang Chen menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Sleep Giok dan mulai melihatnya. Awalnya Yang Chen tidak memiliki tujuan tertentu, namun setelah dilakukan pemindaian kasar, ia menemukan bahwa di antara barang-barang yang dilelang kali ini, ada hal-hal baik yang membuatnya tergoda. Polar True Fire, lelang ini ternyata ada Polar True Fire. Ini adalah benih api kelas 5 yang levelnya sama dengan api sejati matahari, api sejati bulan, dan api Nanmingli. Yang Chen sekarang memiliki api matahari sejati dan api Nanmingli, dua api kelas 3 kelas 5, namun hanya api sejati bulan, api kelas 4 kelas 5, ditambah api sejati kutub, api kelas 4 kelas 5, selaras dengan Yin dan Yang. Jika itu adalah kehidupan sebelumnya, Yang Chen memiliki api sejati matahari, dia pasti tidak akan berani berharap lebih. Tapi hidup ini berbeda, karena Yang Chen menginginkan api pembakaran surga Yin Yang, dia membutuhkan banyak benih api. Benih api kelas 5 dan lebih tinggi jarang ditemukan. Tidak mudah untuk menemui mereka, jadi Yang Chen harus mendapatkannya. Tidak ada kejutan khusus, namun masih ada spirit spring yang membuat Yang Chen sangat tergoda. Ini adalah mata air roh yang dikumpulkan dari akarnya. Airnya jernih dan merupakan air yang bagus untuk pendinginan selama alkimia atau pemurnian. Namun, Yang Chen tidak tergoda untuk menggunakannya selama alkimia atau pemurnian, tetapi dia merasa jika kualitas airnya bagus, maka dapat digunakan untuk membuat anggur. Jika orang tahu tentang rencana Yang Chen, dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan menjatuhkannya ke tanah dan kemudian menginjaknya dengan keras dan menegurnya. Meskipun mata air roh bukanlah benda langka, namun sayang sekali jika digunakan untuk membuat anggur, bukan? Tentu saja, semua orang tidak dapat membayangkan berapa banyak anggur yang dibutuhkan Yang Chen untuk mengencerkan ragi penyuling berusia puluhan ribu tahun di danau. Mata air roh mungkin tidak cukup. Dengan dua item ini, cukup bagi Yang Chen untuk menjualnya di pelelangan. Melihat yang lain, semuanya adalah bahan bagus dan harta serta pil sihir yang halus. Yang Chen tidak tertarik pada mereka. Ada beberapa teknik budidaya yang terlihat bagus, tetapi ketika dia memikirkannya, mungkin agak tidak pantas untuk membeli teknik budidaya ini dari lelang Blue Cloud Sect, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Saudara Yang, apakah kamu butuh sesuatu? Sun Qingsui telah menunggu keputusan Yang Chen. Melihat Yang Chen telah meletakkan batu giok itu, dia buru-buru bertanya. Ya, Yang Chen tersenyum dan mengangguk. Tampaknya peruntungannya bagus. Dia bahkan bisa mengejar hal bagus seperti api sejati kutub bumi. Itu memang suatu keberuntungan. Namun, jenis api kelas 5 ini, Sekte Awan Biru justru mengeluarkannya di pelelangan alih-alih menukarnya dengan poin kontribusi sekte. Ini hanya berarti satu hal. Sekte Awan Biru kaya dan sombong, atau pemilik api benar-benar kekurangan batu roh. Jika dia menyerahkannya kepada sekte, meskipun dia akan mendapatkan poin kontribusi sekte, dia akan kehilangan beberapa batu roh. Bagaimanapun, sejak Yang Chen melihatnya, dia harus bersaing dengan orang lain. Saudara Yang, apa yang kamu inginkan? Aku akan membelikannya untukmu. Ketika Sun Qingsui mendengar bahwa ada sesuatu yang diinginkan Yang Chen, dia sangat senang dan segera berteriak untuk membelikannya untuk Yang Chen. Yang Chen memandang Sun Qingsui dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak batu roh yang kamu miliki? Apakah cukup untuk membeli? Petik 2. Aku bisa meminjam beberapa batu roh dari tuanku dulu. Sun Qingsui sedikit bersalah di bawah tatapan Yang Chen. Sebagai murid tahap dasar, meskipun gurunya adalah seorang tetua tahap daceng, dia tidak memiliki banyak tabungan. Jika dia ingin membeli barang pada lelang tingkat ini, dia masih memiliki dasar. Lupakan saja, kakak yang adalah orang kaya. Yang Chen mengulurkan tangan dan membelai kepala kecil Sun Qingsui dengan lembut, itu adalah tindakan yang sangat intim. Sun Qingsui juga tampak menikmatinya dan tidak mengelak. Lalu apa yang kamu inginkan? Sun Qingsui masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah aku tidak ingin membuat anggur? Yang Chen berkata sambil tersenyum, ada aliran semangat musim semi di sini, seharusnya bagus digunakan untuk membuat anggur. Saya akan melihat kualitas air dan membelinya jika cocok. Petik 2. Meskipun ada pengenalan pada Sleep Giok, tidak mungkin untuk menilai tanpa melihat aslinya. Beberapa kualitas air mata air roh bagus untuk disuling, ada pula yang untuk alkimia, tetapi biasanya sebagian besar adalah air minum yang sangat baik. Tentu saja, ada pengecualian, dan Yang Chen takut menghadapi pengecualian seperti itu. Bagus, bagus. Sun Qingsui secara khusus berharap ada sesuatu yang dibutuhkan Yang Chen di sekte, apakah itu mahal atau tidak, itu masalah lain. Bagaimanapun, bagi seorang alkemis setingkat Yang Chen, tidak ada kekurangan batu roh. Dia bisa meminum cairan koral misterius 4 lautan sebagai minuman, dia tidak akan pernah menjadi orang yang kekurangan batu roh. Sekarang Sun Qingsui menganggap dirinya sebagai pribadi Yang Chen, dan dia tidak sopan kepada Yang Chen. Jika dia bisa membelinya, dia akan membelinya. Jika dia tidak mampu membelinya, tidak ada bedanya jika Yang Chen membelinya. Pelelangannya dilakukan pada hari kedua. Pagi-pagi sekali, Sun Qingsui membawa Yang Chen ke tempat pelelangan. Sejujurnya, untuk lelang tingkat ini, Sun Qingsui hanya mengikuti tuannya beberapa kali.
Dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bukan karena identitasnya saja tidak cukup, tetapi keluarganya saja tidak cukup. Tampaknya pelelangannya sangat populer. Ketika Sun Qingsui dan Yang Chen tiba, banyak orang telah tiba. Di pintu masuk rumah lelang, beberapa murid yang bertugas sedang memeriksa identitas pengunjung satu persatu. Tidak ada jalan lain. Sekte itu besar, dan ada puluhan ribu murid. Tidak mungkin mengetahui semuanya. Mereka hanya bisa diuji dengan kartu identitas. Tidak mengherankan, Sun Qingsui dan Yang Chen dihentikan oleh dua murid muda yang bertugas di depan pintu. Maaf, ini adalah pelelangan sekte. Orang yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Keduanya tidak peduli. Sun Qingsui dengan cepat mengeluarkan kartu identitas sektenya dan menunjukkannya kepada murid yang bertugas. Adik junior, ini adalah lelang tingkat tinggi. Murid dalam tahap pendirian yayasan tidak diperbolehkan masuk. Murid yang bertugas hanya melihat sekilas kartu identitas Sun Qingsui dan segera mengetahui identitasnya, tetapi tetap menghentikan Sun Qingsui. Apa? Sun Qingsui terkejut. Kapan perubahannya menjadi lelang tingkat tinggi? Bagaimana mungkin mereka tidak mengizinkan orang masuk? Namun, Sun Qingsui segera memikirkan sebuah ide. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Yang Chen, ini adalah tamu terhormat sekte dan berhak berpartisipasi dalam pelelangan. Saya hanya akan masuk untuk melihat-lihat. Bolehkah? Sejak mereka tiba, Yang Chen merasa suasananya sedikit aneh. Ketika Sun Qingsui menarik Yang Chen segera merasakan ada beberapa tatapan tidak ramah yang diarahkan pada mereka. Tampaknya itu sama sekali bukan masalah lelang lanjutan. Keintiman Sun Qingsui dengannya adalah penyebab sebenarnya. Tamu terhormat sekte, murid yang bertugas itu sopan. Dia memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia tetap bersikeras menjalankan tugasnya. Tolong tunjukkan kami kartu identitas VIP sekte. Chapter 492. Sekte akan mengeluarkan tanda identitas kepada beberapa tamu dan tamu terhormat. Sekte awan biru terlalu besar. Bahkan orang-orang di sekte tersebut tidak dapat mengenali satu sama lain, jadi wajar jika orang luar tidak dapat mengenali satu sama lain. Oleh karena itu, token VIP ini memang benar adanya. Namun, Yang Chen merasa malu saat ini. Ketika dia mendiskusikan kondisinya dengan Master Sekte Awan Biru, semua orang mengkhawatirkan keselamatan Hua Wanting, tetapi tidak ada yang mengingat hal ini. Mereka hanya mengizinkan Yang Chen secara lisan untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi token VIP ini tidak pernah diberikan kepada Yang Chen. Kemudian, meskipun Yang Chen datang berkunjung lagi, dia langsung mengundang Hua Wanting dan Elder Hua untuk mengambil tindakan, jadi dia juga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan token VIP. Pada saat ini, murid yang bertugas mengulurkan tangannya sambil tersenyum, tetapi Yang Chen tidak bisa mengeluarkannya. Tentu saja, Yang Chen tidak dapat mengatakan bahwa master dari Sekte Awan Biru tidak memberikannya, jadi dia hanya dapat menggunakan alasan seperti itu untuk menghindari, sepertinya saya lupa membawanya. Namun, semua orang adalah seorang kultivator, dan hampir semua harta benda mereka disimpan di tas Qian Kun. Alasan ini terlalu timpang, bahkan Yang Chen merasa sedikit malu. Melihat ekspresi malu Yang Chen, murid yang bertugas sepertinya memiliki pandangan sukses di matanya. Pada saat yang sama, terdengar ledakan tawa di sekitar, dan kemudian terdengar suara, tidak bisa mengeluarkan tokennya. VIP sekte yang mana, yang kamu pura-pura? Petik 2. Begitu suara ini keluar, langsung terdengar ledakan tawa. Tampaknya orang-orang di sekitar sudah mulai menonton pertunjukan tersebut. Dan beberapa orang dengan motif tersembunyi mulai menambahkan bahan bakar ke dalam api. Wajah Sun Qingsui segera menjadi sangat jelek. Di antara suara-suara itu, ada beberapa yang sangat dia kenal. Terlihat jelas bahwa merekalah orang-orang yang sering ingin dekat dengannya. Sun Qingsui selalu tidak senang dengan mereka, dan dia tidak menyangka mereka akan membuat masalah saat ini. Terutama di depan Yang Chen, membuat sangat malu, Sun Qingsui sangat cemas hingga dia hampir menangis. Orang-orang ini tidak menonton, mereka jelas mengambil kesempatan untuk mempermalukan Yang Chen. Dan akar permasalahannya adalah dirinya sendiri. Namun, alasan pemilihannya sangat masuk akal. Hanya mereka yang berada di atas alam inti emas yang dapat memasuki lelang tingkat tinggi. Sun Qingsui tidak memiliki siapapun yang membawanya, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Di sisi lain, Yang Chen, yang disebut VIP, tidak memiliki tanda identitas. Oleh karena itu, sangat wajar baginya untuk menolak undangan tersebut. Bahkan jika pemimpin Sekte Awan Biru datang, dia tidak akan bisa menegurnya. Dia tidak tahu siapa yang membocorkan berita bahwa Yang Chen tidak memiliki tanda identitas, tetapi yang jelas pengaturan ini memang sempurna. Terlebih lagi, di depan begitu banyak orang, memang benar wajah Yang Chen dan Sun Qingsui benar-benar terhanyut. Yang Chen memasuki pelelangan untuk membeli sesuatu. Dia hanya bisa masuk untuk melihat dan tidak bergerak. Mengapa Yang Chen masih masuk? Dia berpikir ini adalah kesempatan, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi masalah seperti itu. Sepertinya kali ini, dia hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Karena peraturannya seperti ini, maka kami tidak akan masuk. Yang Chen berpikiran terbuka. Nyalakan api sejati kutub bumi benar-benar tidak sebanding dengan kerendahan hati Yang Chen. Karena mereka tidak diizinkan masuk, maka mereka tidak akan masuk. Ini adalah Sekte Sun Qingsui, dan Istana Cunyang serta Sekte Awan Biru baru-baru ini bekerja sama dengan erat, jadi Yang Chen tidak bisa melangkah terlalu jauh. Sun Qingsui sangat marah hingga matanya yang berbentuk almond terbuka lebar, dan dia menggigit bibirnya erat-erat.
Jika bukan karena murid sekte melarang perkelahian internal, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Dia juga telah mendengar arti niat awal Yang Chen untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dia berbalik dan menundukkan kepalanya ke arah Yang Chen dan berkata, "Saudara Yang, ayo pergi. Guru pasti akan menerima kita." Segera, Master Panggung Jidan yang memenuhi syarat untuk memasuki rumah lelang datang dan berkata kepada Sun Kingsway dan Yang Chen sambil tersenyum, "Saudari Junior Sun, jangan ganggu Penatua Hua. Bagaimana kalau saya menerima Anda? Temanmu juga bisa masuk dan melihat-lihat, tapi kamu tidak bisa membeli apapun begitu saja." Petik 2. Aku tidak ingin merepotkanmu. Yang Chen tidak ingin membuat segalanya terlihat buruk bagi semua orang, jadi dia langsung menolak. Tunggu sebentar, orang yang berbicara tidak menyangka Yang Chen akan bereaksi seperti itu. Dia berpikir Yang Chen harus mengikuti pelelangan ini, tetapi sekarang dia berbalik dan pergi, bukankah akan ada banyak kesenangan untuk ditonton? Apa kamu punya yang lainnya? Yang Chen melihat penampilan pihak lain dengan tenang. Dia sedikit marah di dalam hatinya. Dia telah memberikan cukup banyak wajah kepada Sekte Awan Biru, namun pihak lain masih tak kenal ampun. Jika keterlaluan, jangan salahkan Yang Chen karena bersikap kasar. Apakah kamu murid Istana Cunyang? Murid dari Sekte Awan Biru mengatakan asal-usul Yang Chen segera setelah dia membuka mulutnya, tetapi dia masih berpura-pura bertanya. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Yang Chen, dia langsung melanjutkan, Istana Cunyang biasanya tidak mengadakan lelang sebesar ini. Apakah kamu yakin tidak ingin masuk dan memperluas wawasanmu? Begitu hal ini dikatakan, terdengar ledakan tawa lagi, dan di saat yang sama, ada beberapa orang yang dengan sengaja berteriak-teriak. Ini kesempatan bagus. Kamu harus masuk dan melihatnya. Tidak banyak peluang untuk memperluas wawasanmu seperti ini. Jangan sampai ketinggalan, rekan Daois. Petik 2. Serangkaian suara terdengar silih berganti, semuanya merupakan sekelompok orang yang sepertinya berada pada tahap awal jidan dan tahap akhir pendirian yayasan. Adapun murid yang bertugas, dia menatap ke sisi ini dengan tatapan dan senyuman, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perluas wawasanmu. Apakah Anda terlalu meremehkan Istana Cunyang saya? Suara Yang Chen juga membawa sedikit kemarahan. Ini bukan lagi sebuah provokasi terhadap dirinya sendiri, tetapi sebuah penghinaan terhadap Istana Cunyang. Mata Yang Chen menatap mata pihak lain, dan tiba-tiba bertanya, apakah ini niatmu sendiri, atau niat dari Sekte Awan Biru? Pertanyaan Yang Chen membuat semua orang menutup mulut. Jika pertanyaan ini tidak dijawab dengan baik maka akan menjadi masalah besar. Meskipun Istana Cunyang adalah sekte kelas 2, sekarang istana ini bekerja sama dengan Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Belum lagi tidak menghormati sekutunya, bahkan tanpa hubungan kerja sama ini, Istana Cunyang tidak mudah untuk diremas. Istana Cunyang, sebenarnya tidak ada lelang sebesar ini. Master Panggung Jidan tersenyum, tetapi dia tidak mengakui kesalahannya, saya memiliki niat baik, rekan Daois tidak boleh salah paham. Jika Anda tidak mau, silakan kembali. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka aku harus melihat pelelangan sektemu. Pihak lain membujuk Yang Chen untuk kembali, tetapi Yang Chen tidak berencana untuk pergi. Oh, rekan Daois akan ikut denganku. Master Panggung Jidan sedikit terkejut, tapi bukankah ini hasil yang dia inginkan? Jadi dia langsung bertanya sambil tersenyum. Saya tidak akan mengganggu rekan Daois. Yang Chen mencibir, saya punya cara saya sendiri. Bukankah masih mengandalkan identitas Elder Hua? Di tengah kerumunan di sebelahnya, langsung terdengar suara keraguan, dan tiba-tiba menimbulkan ledakan tawa. Master Sekte Lu, apa yang kamu janjikan, apakah masih dihitung? Yang Chen berdiri di tempat yang sama, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Suara besar itu seperti lonceng emas, menyebar jauh. Chapter 493. Suara Yang Chen, tetapi dengan kekuatan lonceng emas, suaranya diperkuat oleh lonceng emas yang hampir tidak bisa digunakan, dan menyebar. Gelombang suara tak berbentuk, membawa aura yang tak tertandingi, terbang dengan panik ke segala arah. Dalam jarak 100 mil, tiba-tiba terdengar suara rendah namun jelas terdengar di telinga semua orang. Tidak ada yang mengira Yang Chen tidak bergerak, dia juga tidak membiarkan Sun Kingsway mengundang Penatua Hua Wanting, tetapi langsung bertanya kepada Master Sekte Lu Zhenyu dari Sekte Awan Biru. Jika hanya berteriak beberapa kali di tempat yang sama, maka itu akan baik-baik saja. Paling-paling, ini akan menjadi gangguan di sini, dan kemudian akan dihentikan oleh murid senior yang menjaga rumah lelang. Mungkin itu akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Tapi sekarang, Yang Chen sebenarnya langsung memanggil nama Master Sekte Lu, dan bertanya apakah yang dia katakan itu benar, dan bahkan dengan momentum sebesar itu, bahkan jika ada Master yang menghentikannya sekarang, sudah terlambat. Rumah lelang awalnya berada di dalam sekte, dan di sini, jaraknya paling jauh beberapa puluh mil dari Master Sekte. Suara Yang Chen pasti bisa didengar oleh Master Sekte. Siapa yang begitu berani? Berani sombong di Sekte Awan Biru. Suara Yang Chen belum terdengar, dan segera terdengar suara yang agung. Di depan mata semua orang, sosok seorang wanita muda muncul di pintu masuk rumah lelang, dengan tekanan yang luar biasa, muncul di hadapan semua orang. Boom, tekanan tak berbentuk itu langsung menimpa semua orang di pintu masuk. Dalam sekejap, apakah itu satu-satunya murid yang diterima atau orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di luar, semuanya jatuh ke tanah, dan tidak ada kemungkinan perlawanan sama sekali. Sun Kingsway,
yang berada di sebelah Yang Chen, melakukan hal yang sama. Wanita yang muncul itu benar-benar terlalu kuat, dia pastinya adalah master panggung Dacheng, dan momentumnya saja sudah membuat semua orang tidak sanggup menahannya. Satu-satunya pengecualian adalah Yang Chen, yang masih berdiri di tempat yang sama, berdiri tegak. Ada ekspresi santai di wajahnya, seolah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Salam Tuan Paman. Salam, Paman bela diri. Salam, Kakek bela diri. Serangkaian suara terdengar, semuanya merupakan salam. Aura yang bisa membuat orang berlutut langsung berkurang lebih dari setengahnya. Namun, masih ada aura yang membuat orang gemetar ketakutan. Sebelum wanita itu berbicara, tidak ada yang berani bangun. Tatapan wanita itu secara alami tertuju pada Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen dengan tenang menangkupkan tangannya dan memberi hormat pada wanita itu. Salam, senior. Orang yang datang adalah seorang kenalan yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, master dari Sekte Awan Biru, Si Yanhe. Penatua Si juga salah satu orang yang berpartisipasi dalam pemusnahan pendukung 100.000 pegunungan dan pernah bertemu Yang Chen sekali. Siapa yang mengira Penatua Si akan ada di sini hari ini? Si Yanhe tampaknya sangat terkejut karena Yang Chen tidak peduli dengan tekanan panggung Dachengnya. Namun kali ini, dia tidak bisa bertanya apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk pada Yang Chen sebagai salam. Namun, Si Yanhe segera menyadari bahwa suara tadi sangat familiar. Pria itulah yang berteriak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Yang Chen, apakah kamu baru saja berteriak di sini? Faktanya, bukan hanya Si Yanhe, tetapi mereka yang menyaksikan kegembiraan dan berencana berkomplot melawan Sun Qingsui dan Yang Chen, siapa di antara mereka yang tidak mengetahui identitas Yang Chen? Reputasi perjudian dengan Jiuxian di pasar beberapa hari yang lalu telah lama tersebar ke seluruh Blue Cloud Sect. Orang-orang itu tidak menyebut nama Yang Chen sama sekali. Mereka takut jika ada tanggung jawab, mereka juga bisa mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui identitas Yang Chen. Tentu saja, kesepakatan antara Yang Chen dan Sekte Awan Biru pada awalnya sudah jelas bagi orang-orang tingkat tinggi, tetapi beberapa murid biasa tidak begitu mengerti. Sengaja mengatakan bahwa Yang Chen tidak memiliki token identitas, ada juga beberapa orang yang tidak mengetahuinya, tetapi orang yang menemukan metode ini pasti mengetahuinya. Tepat, Yang Chen tidak menyangkalnya, dan tidak mungkin untuk menyangkalnya, dan hanya mengakuinya. Lelang sekteku hari ini telah mengabaikan tamu terhormat. Tidak apa-apa jika Si Yanhe tidak membuka mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, banyak orang yang baru saja mengelilinginya terkejut. Bahkan Si Yanhe menyebut Yang Chen sebagai tamu terhormat, bukankah akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk tertawa begitu banyak? Beberapa pria yang berlutut di tanah mulai sedikit gemetar. Si Yanhe sopan, dan Yang Chen tidak menyerang. Dia hanya tersenyum tipis lalu berkata, junior generasi muda ini hanya ingin bertanya secara langsung, apa yang dikatakan Master Sekte Lu di masa lalu, apa yang dia janjikan, apakah masih dihitung? Apa yang dikatakan Master Sekte, apa yang dia janjikan, tentu saja itu penting. Si Yanhe bahkan tidak menunggu Master Sekte untuk maju, dan langsung memberikan jawaban yang tegas. Setelah menjawab Yang Chen, Penatua Si sepertinya mengingat murid Sekte yang berlutut di tanah, dan berteriak kepada semua orang, kalian semua, bangun. Suaranya tidak nyaring, tapi masih sangat jelas di telinga semua orang. Dengan kata-kata Si Yanhe, sisa kekuatan di tubuhnya juga menghilang tanpa jejak. Tekanan pada semua orang berkurang, dan baru pada saat itulah mereka berani berdiri dengan patuh. Namun, setelah berdiri, mereka semua berdiri diam dengan sikap yang baik, tidak berani bernapas dengan keras. Menghitung, Yang Chen tiba-tiba terkekeh, menurutku tidak, kan? Apa yang sedang terjadi? Mendengar kata-kata Yang Chen, Si Yanhe langsung kehilangan ketenangannya. Yang Chen sebenarnya mempertanyakan janji Master Sekte Blue Cloud Sekte. Ini hanyalah sebuah lelucon besar. Namun dia tidak tahu apa yang terjadi, dan langsung berteriak dan bertanya dengan marah. Meskipun Si Yanhe sedang duduk di rumah lelang, dia tidak selalu memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Orang-orang yang berani membuat masalah di dalam Blue Cloud Sect belum muncul. Seringkali, Penatua Si masih tenggelam dalam kultivasinya sendiri, dan hanya keluar ketika sesuatu terjadi. Saat ini, dia terkejut dengan teriakan Yang Chen, jadi dia muncul, dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sekarang Penatua Si Yanhe berteriak dengan sangat marah, murid mana yang masih berani berdiri dan berbicara. Mereka semua berharap bisa mengecilkan tubuh mereka ke sudut paling tersembunyi dan diam. Dan beberapa orang yang baru saja memprovokasi masalah, tubuh mereka sudah seperti mengayak sekam, gemetar tanpa henti. Semua orang tidak bisa tidak merasa takut. Selain menjadi tetua tingkat Dacheng, Tetua Si juga memiliki identitas lain, yaitu Master Balai Penegakan Hukum Sekte. Semua kesalahan murid dihukum oleh Penatua Si. Di antara para murid, siapa di antara mereka yang mau tidak mau menciut ketika mendengar nama Penatua Si? Dengan kekuatan seperti itu, orang-orang itu berani menghadapi Penatua Si yang sudah marah. Sue kecil, bicaralah. Si Yanhe bahkan tidak perlu mencari tahu bahwa pasti orang-orang inilah yang menyebabkan masalah. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berbicara. Chapter 494. Sun Qingsui juga tertekan oleh momentum Penatua Si dan tidak berani bergerak sekarang. Tidak ada jalan lain, ada perbedaan level yang sangat besar, dia tidak mengabaikan tekanan seperti Yang Chen, dan sekarang dia tidak menjadi peri salju menari yang terkenal.
Di depan aula penegakan hukum, Master Elder Si, dia juga tampak seperti murid yang ketakutan. Penatua Si memanggil Sun Kingsway untuk berbicara, dan Sun Kingsway tidak berani mengabaikannya, dan dengan patuh menceritakan detail konflik kecil tersebut. Bahkan bagaimana para murid memprovokasi di awal, ketika Yang Chen hendak pergi, semua orang memprovokasi lagi, dan seterusnya. Tentu saja, bagaimanapun juga, Sun Kingsway masih menjadi murid Sekte Awan Biru. Dia hanya menggambarkan tingkah laku Master Panggung Jidan yang melompat keluar. Sedangkan untuk pria di sekitarnya, dia tidak banyak bicara, hanya satu kalimat. Yang Chen, apakah kata-kata Little Sue benar? Si Yanhe menunggu Sun Kingsway selesai dan segera bertanya. Benar, Yang Chen tentu saja tidak akan merobohkan panggung Sun Kingsway dan mengangguk. Liu Xichang, apakah kata-kata Little Sue benar? Yang Chen mengangguk, dan si Yanhe segera menoleh ke Master Panggung Jidan yang baru saja keluar dan bertanya dengan suara yang dalam. Benar, Master Panggung Jidan adalah Liu Xichang. Di depan Penatua Si, di mana dia berani memainkan trik sekecil apapun, dan dengan jujur mengangguk untuk mengakuinya. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya sudah pucat pasi, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia hampir pingsan, dan sepertinya dia akan jatuh. Menurut aturan rumah lelang sekte, kamu tidak membawa token identitasmu hari ini, jadi tidak masalah untuk menghentikanmu. Si Yanhe juga mulai memiliki beberapa keterikatan, dan masalah ini memang sedikit memusingkan. Para murid yang bertugas di rumah lelang sekte bertindak sesuai aturan, dan itu jelas bukan kesalahan mereka. Yang Chen tidak memiliki tanda identitas, jadi tentu saja dia tidak bisa masuk. Jika si Yanhe hadir pada saat itu, diperkirakan dia juga akan membuat keputusan yang sama. Namun, si Yanhe tahu bahwa Yang Chen memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam rumah lelang. Pada akhirnya, kesalahan Yang Chen adalah karena tidak membawa tanda identitasnya. Namun, Yang Chen bukan anggota Sekte Awan Biru, jadi tidak pantas baginya untuk memarahinya. Di mata si Yanhe, Liu Xichang memang salah. Dia seharusnya tidak mengatakan apapun tentang Istana Cunyang. Adapun hal-hal lain, Penatua Si tidak berpikir bahwa murid-murid sekte itu salah. Sekarang adalah waktunya bagi Sekte Awan Biru dan Istana Cunyang untuk bekerja sama, dan Yang Chen memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil hati dalam yang mempertanyakan, namun dia tidak dapat menutupi murid-muridnya terlalu banyak. Kata-kata Liu Xichang tidak pantas. Dia seharusnya tidak meminta maaf padamu. Si Yanhe segera membuat keputusan. Namun, Yang Chen, melanggar aturan jika kamu tidak membawa token identitasmu. Kamu tetap tidak dapat berpartisipasi dalam lelang ini. Saya tidak yakin dengan aturan sekte Anda. Yang Chen mendengarkan kata-kata si Yanhe. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Master Sekte Lu berjanji kepada generasi muda junior ini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi dia tidak pernah memberikan tanda apapun kepada generasi muda junior ini. Dengan cara ini, jika tidak ada masalah dengan aturan sekte Anda, mungkin. Di belakangnya, Yang Chen menahan nada suaranya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi semua orang yang hadir memahami bahwa kata-kata selanjutnya pastilah kata-kata Master Sekte Lu tidak sah, dan janjinya tidak sah. Si Yanhe terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte menjanjikan Yang Chen, tetapi tidak memberinya tanda identitas. Saat itu, si Yanhe mungkin bisa menebak beberapa hal. Dalam hatinya, dia mengerti bahwa ini pasti sebuah kesalahan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh Elder Wan Qian. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Yang Chen. Bagaimana dia bisa begitu perhatian pada Yang Chen? Koleksi buku dikumpulkan oleh Penatua Wan Qian. Token identitas ini seharusnya diberikan kepada Yang Chen, tetapi karena dia memiliki niat untuk membunuh, hal itu tidak perlu dilakukan. Belakangan, Wan Qian menghilang. Master Sekte Lu, tentu saja, tidak akan terlalu memperhatikan masalah sekecil itu, dan hal itu berkembang menjadi pemandangan saat ini. Entah aturannya salah, atau Master Sekte adalah penjahat yang tidak menepati janjinya. Memilih salah satu dari keduanya, sulit bagi siapapun. Yang Chen bukan orang dari Blue Cloud Sect. Dia tidak memahami aturan internal Blue Cloud Sect, dan itu bisa dimaafkan. Dan tidak peduli berapa banyak aturan yang Anda tetapkan, apa yang Anda janjikan kepada saya, belum ada yang menerapkannya. Di mata orang luar, kalau ini bukan janji, lalu apa? Dia mengambil keuntungan dan menjanjikan kondisi orang lain. Sekarang dia mengambil peraturannya sendiri dan tidak menghormatinya. Apalagi yang bisa dikatakan orang? Itu mungkin kesalahan yang terburu-buru, mungkin juga. Yang Chen tidak membiarkan rasa malu Penatua Si berlanjut untuk waktu yang lama. Dia segera menambahkan kata-kata berikut dan membiarkan si Yanhe mendapatkan jalan keluar yang bermartabat. Pasti penanggung jawab urusan yang terburu-buru melakukan kesalahan. Saya akan mengawasi dengan hati-hati. Saya akan memberi penjelasan tentang masalah ini. Dengan keluarnya Yang Chen, si Yanhe segera tergelincir ke bawah tiang. Namun saat ini, si Yanhe masih ingin menjaga wajah dan reputasi Master Sekte. Itu hanya kesalahan orang yang bertanggung jawab atas urusan ini, bukan kesalahan Master Sekte. Senior, apa yang dijanjikan Master Sekte Lu, apakah masih dihitung? Yang Chen segera mengajukan pertanyaan lain, tetapi dia harus mengejar kualifikasi lelang, apakah junior ini masih bisa masuk ke rumah lelang dan berpartisipasi dalam lelang ini? Apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan, tentu saja itu penting. Tiba-tiba terdengar suara dari samping. Itu adalah Master Sekte Lu Zhenyu dari Sekte Awan Biru.
Tidak ada yang tahu kapan dia muncul di sini. Salam guru sekte. Semua murid biasa membungkuk lagi. Hanya si Yanhe dan Yang Chen yang berdiri untuk memberi hormat. Si Yanhe adalah kakak senior sekte master. Tidak perlu membungkuk. Dan Yang Chen adalah seorang tamu. Meski senioritasnya kecil, dia tidak perlu tunduk. Semua murid di sini, kecuali Sun Qingsui dan Liu Xichang, semua pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima 100 cambukan dan menghadap tembok selama setengah tahun. Ketika Master Sekte Lu datang, dia langsung diam saja dan langsung mengumumkan hukuman kepada orang-orang yang hadir. Liu Xichang, kamu menerima 500 cambukan, kamu tidak diperbolehkan menerima gaji bulanan selama 5 tahun, dan menghadap tembok selama 10 tahun. Semua murid, termasuk murid yang bertugas di rumah lelang, diikut sertakan. Tampaknya Master Sekte Lu telah memahami seluk-beluk masalah ini, dan bahkan cara kecil untuk sementara waktu menyesuaikan tingkat pelelangan telah dipahami. Mereka yang ikut serta dalam masalah ini, di mana mereka berani mengatakan setengah kata, semua dengan patuh menerima hukuman. Yang Chen, karena saya berjanji kepada Anda bahwa Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan sekte saya, Anda secara alami dapat berpartisipasi. Master Sekte Lu kemudian menoleh ke Yang Chen, mulai sekarang, Istana Cunyang Yang Chen datang ke sekte saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tanpa tanda identitas, datang dan pergi. Kalimat terakhir berjarak 100 mil, dan pertanyaan Yang Chen barusan memiliki efek yang sama, sehingga semua orang mendengar keputusan Master Sekte. Suara ini menyebabkan banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Untuk Yang Chen sendiri, Master Sekte secara khusus mengubah aturan lelang, dan hanya menetapkan aturan baru untuknya. Posisi Yang Chen di benak semua orang tiba-tiba naik tak terhitung jumlahnya. Adapun mereka yang baru saja berpartisipasi dalam menggoda dan mengejek Yang Chen, wajah mereka bahkan lebih pucat. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu pada saat itu. Chapter 495. Kali ini, bahkan Master Sekte Lu merasa khawatir, yang benar-benar membuat banyak orang menunduk. Yang Chen berada di hadapan publik, dengan Sun Qingsui dengan angkuh masuk ke rumah lelang ditemani oleh tuan rumah lelang. Masalah ini akhirnya berakhir dengan sekelompok murid dihukum dan Yang Chen memasuki rumah lelang. Namun tindak lanjutnya tidak berakhir di sini. Selain ketua sekte, ada beberapa tetua, termasuk guru Sun Qingsui, Hua Wanting. Meskipun dia adalah master tahap Dacheng, tetapi master sekte maju, dia tidak ikut campur. Masalah ini awalnya adalah kesalahan sekte awan biru. Saat itu, tidak ada yang mengira semua orang sibuk mengurus Hua Wanting, sibuk merayakan promosi Hua Wanting ke panggung Dacheng, tidak ada yang memberi tanda identitas kepada Yang Chen. Wan Qian, yang seharusnya menangani masalah ini, telah hilang selama bertahun-tahun, keberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertanggung jawab. Master Sekte Lu menghukum banyak orang, dan pada saat yang sama memberi Yang Chen aturan khusus, yang dengan cepat menenangkan ketidakpuasan semua pihak, dan penanganannya cukup baik. Tentu saja, ini terutama untuk menenangkan ketidakpuasan Yang Chen. Namun akar masalahnya adalah sekelompok murid laki-laki yang dipimpin oleh Liu Xichang, yang mengagumi Sun Qingsui dan ingin menjadi pendamping Dao Sun Qingsui, tetapi Sun Qingsui tidak setuju, dan semua orang menjadi marah karena malu. Di antara mereka, ada bayangan Master Liu Xichang, Sangguan Xian. Sangguan Xian juga merupakan master tahap Yuan Ying, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Wan Qian. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu orang yang mengetahui bahwa Master Sekte tidak memberikan tanda identitas kepada Yang Chen pada saat itu. Kali ini, dia juga secara tidak sengaja mengungkapkan berita ini, sehingga Liu Xichang berpikir bahwa dia telah memahami kelemahan Yang Chen, dan dia dapat mempermalukan Yang Chen di depan Sun Qingsui. Tanpa diduga, Yang Chen langsung membuat khawatir Master Sekte Lu. Liu Xichang dihukum, tidak ada yang mengatakan apa-apa, itu memang kesalahannya dulu. Namun, Master Sekte Lu sepertinya tidak melepaskan Sangguan Xian. Adik junior Sangguan, melihat Yang Chen memasuki rumah lelang, dan semua murid pergi ke aula penegakan hukum, Master Sekte Lu berteriak. Menguasai, Sangguan Xian juga tahu bahwa Liu Xichang sedang dalam masalah, dan itu ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan hormat memanggil Sekte Master dan berjalan keluar. Pergi dan lihat apa yang ingin dibeli Yang Chen. Master Sekte Lu langsung berkata, tidak peduli apa yang dia beli, berapapun harganya, batu roh akan dibayar olehmu. Ini adalah permintaan maaf Sekte kepada Yang Chen. Hukuman Master Sekte Lu juga masuk akal. Karena Anda, Sangguan Xian, tahu bahwa kami telah melakukan kesalahan dalam penanganannya, bukan saja Anda tidak memeriksa celah untuk Sekte, tetapi Anda juga memberitahu murid Anda, biarkan dia menggunakan celah ini untuk mempermalukan tamu terhormat. Jika bukan saya yang menghukum Anda, siapa yang harus saya hukum? Sangguan Xian juga tahu bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh kali ini, jadi dia tidak berani menolak. Dia langsung setuju dan segera memasuki rumah lelang. Master Sekte hanya memintanya untuk membayar sejumlah batu roh, dan tidak membiarkan dia kehilangan muka di depan banyak murid. Itu sudah sangat melindungi wajahnya. Sangguan Xian tidak berani memikirkan hal lain. Master Sekte, bukankah ini terlalu sopan pada Yang Chen? Ketika sosok Sangguan Xian tidak terlihat, seseorang bertanya dengan lembut, dia hanyalah seorang junior di tahap pendirian yayasan. Dia sekarang berada di tahap akhir pendirian yayasan, tapi dia sudah bisa menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin, pil perebutan surga, dan pil pemelihara jiwa macan hitam.
Master Sekte Lu melihat ke pintu rumah lelang, dan berkata dengan agak bingung, siapa yang tahu apa yang bisa dia sempurnakan ketika dia berada di tahap jidan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Yang lainnya tidak jelas, tetapi kekuatan dari pil hati batin yang mempertanyakan sudah jelas. Alkemis jenius seperti itu pasti menjadi incaran semua pihak. Semakin tinggi kesopanan yang diberikan Sekte Awan Biru kepadanya, semakin mudah menjalin hubungan baik dengan Yang Chen. Selain itu, Sekte dan Istana Cunyang baru saja mulai bekerja sama kali ini, dan Liu Xichang mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Master Sekte Lu kemudian berkata, perlakuan sopan terhadap Yang Chen juga untuk memberikan penjelasan kepada Istana Cunyang. Bagaimanapun, kerjasama ini akan memakan waktu lama, dan kita tidak bisa fokus pada saat ini. Mengingat situasi keseluruhan, tidak ada alasan untuk membantah. Semua orang juga menerima dua poin ini dan mengangguk dalam diam. Saudari Hua, bagaimana masalah antara Sue kecil dan Yang Chen? Setelah Master Sekte Lu mengatakan ini, dia menoleh ke Hua Wanting dan bertanya. Sepertinya itu sangat bagus. Ketika dia mendengar ini, senyuman muncul di wajah Hua Wanting. Kali ini, ketika Yang Chen datang, pada hari pertama, dia mendapatkan sepasang kayu musim semi abadi dan kayu abadi untuk Little Sue. Dan Solidifying dan sudah ada di dalam tas. Dan dia juga membuatku sangat ketakutan hari itu. Petik 2. Itu bisa membuat Suster Hua takut, aku ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Si Yanhe di sebelahnya mendengar Hua Wanting mengatakan ini, dan dia juga penasaran, dan bertanya sambil tersenyum. Kakak senior, Master Sekte, dan kakak senior dan kakak muda, siapa di antara kalian yang pernah melihat secangkir besar cairan koral misterius 4 lautan? Hua Wanting melihat sekeliling ke arah kerumunan, mula-mula menjatuhkan batasan, dan kemudian bertanya dengan jelas. Berapa besar cangkirnya? Si Yanhe bertanya sedikit sembarangan. Sekitar 3 cangkir anggur, jadi 1 cangkir besar. Hua Wanting pun sepertinya menjawab dengan santai. 3 cangkir anggur. Si Yanhe mungkin tidak terlalu memperhatikan hal itu pada awalnya. Setelah mendengar 3 cangkir anggur, dia secara naluriah mengulanginya, dan kemudian tiba-tiba seperti seekor kucing yang ekornya diinjak, semuanya meledak, apa? 3 cangkir anggur, cairan koral misterius 4 lautan. Petik 2. Orang-orang di sebelahnya sudah lama lesu. Cairan koral misterius 4 lautan, kapan dulu dibicarakan 2? Bukankah ini tentang tetesan? 3, berapa tetesnya? Kamu bilang dia punya 3 atau 2 cairan koral misterius di 4 lautan. Mata si Yanhe tiba-tiba berbinar, dia berpartisipasi dalam pelelangan sekte, hanya untuk melelang cairan karang misterius 4 lautan. Bahkan para empu panggung Dacheng pun dikejutkan dengan reputasi cairan koral misterius 4 lautan. Tidak mungkin, hal langka seperti ini, tidak peduli kapan itu terjadi, itu adalah hal baik yang dapat menarik perhatian orang. Lelang, tidak. Hua Wanting langsung menggelengkan kepalanya, dan berkata perlahan dengan nada yang membuat orang ingin sekali menangkap dan menyiksanya, coba tebak, apa yang dia lakukan dengan cairan koral misterius di 4 lautan itu? Adik perempuan, kamu dengan tulus menahan nafsu makan kami, bagaimana kami tahu bagaimana dia menggunakan cairan karang misterius 4 lautan itu? Kata-kata si Yanhe mengungkapkan pikiran semua orang, termasuk pikiran Master Sekte Lu saat ini, alkimianya sangat kuat, apakah karena cairan karang misterius 4 lautan? Tidak, tidak. Hua Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata, cairan koral misterius dari 4 lautan ini, dia membawakannya untuk diminum oleh Little Sue. Apa? Sekelompok Master tahap Yuanying dan tahap Dacheng, Master Sekte dan tetua dari Sekte Awan Biru hampir mengucapkan 2 kata ini secara bersamaan. Mata semua orang terbuka lebar, dan ada pandangan yang luar biasa di mata mereka, bagaimana mungkin? Aku menyaksikan Little Sue meminumnya dengan mataku sendiri. Hua Wanting juga tersenyum pahit, apa yang tidak mungkin? Chapter 496. Anggota senior dari Sekte Awan Biru dikejutkan oleh berita tentang penatua Hua Wanting. Anak hilang macam apa yang akan menemukan 3 atau 2 dari 4 lautan cairan koral misterius sebagai minuman? Jika cairan koral misterius 4 lautan ini jatuh ke tangan Sekte Awan Biru, alangkah baiknya jika orang memiliki imajinasi tanpa batas. Kakak senior, kamu baru saja melihat kedua anak muda itu merusak hal-hal baik. Master Sekte Lu juga tersenyum pahit, tidak bisakah kamu langsung menerimanya? Ai, Hua Wanting menghela nafas panjang dan menceritakan apa yang terjadi saat itu. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, dia baik pada Sue kecil. Sebagai seorang tetua dan master, apakah saya harus merampok barang-barang junior? Tapi itu adalah cairan koral misterius dari 4 lautan. Penatua yang berbicara memiliki wajah yang penuh kesedihan, dan sepertinya dia lebih tertekan daripada merusak barang-barang baiknya. Tidak, Master Sekte Lu tiba-tiba berkata, sebelum datang ke Sekte Awan Biru, di mana Yang Chen? Aku dengar dia pergi ke laut. Hubungan penatua Hua Wanting dengan Sun Kingsue secara alami akan memperhatikan Yang Chen dan mungkin tahu bahwa dia pergi ke laut sebelumnya. Pergi ke laut, itu benar. Master Sekte Lu mengangguk sedikit dan berkata, dia pasti telah menemukan sekelompok karang misterius milenium, jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak cairan karang misterius di 4 lautan? Semua orang tampak seperti tiba-tiba tercerahkan. Penjelasan ini adalah yang paling masuk akal.
Jika sekelompok karang misterius milenium ditemukan, itu akan menjelaskan mengapa Yang Chen memiliki begitu banyak cairan karang misterius empat lautan, dan mengapa Yang Chen lebih suka memberikannya kepada Sun Qingsui untuk diminum daripada menggunakannya untuk pemurnian alkimia. Selama kelompok karang misterius milenium ini masih ada, Yang Chen dapat mengumpulkan banyak cairan karang misterius empat lautan setiap 2 tahun sekali. Tentu saja yang terbaik adalah menggunakannya untuk memperkuat tubuh sejak awal. Dengan cara ini, dia masih sangat baik pada Little Sue. Sekte Master Lu segera sampai pada kesimpulan lain, dan Yang Chen tidak ingin membiarkan orang salah memahami kesimpulannya. Kelompok karang misterius milenium, Master Sekte, haruskah kita, si Yanhe bukanlah pria atau wanita yang baik? Sebagai Master Balai Penegakan Hukum, orang-orang di sekte semuanya mengubah wajah mereka. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah sarana menuju dunia luar, dan dia langsung bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Hua Wanting berubah. Semua orang bersemangat, menunggu keputusan Master Sekte. Tidak, Master Sekte Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia bisa begitu baik pada Sue kecil, maka kita harus bertanya kepada kepala istana-istana Cunyang. Saat itu, kita masih bisa mendapatkan cairan koral misterius di 4 lautan tanpa saling menyakiti. Petik 2. Sekte Master Sue, kita dapat cairan koral misterius dari 4 lautan. Si Yanhe masih tidak memahami pendekatan Yang Chen, jika Anda memiliki barang bagus, mengapa Anda tidak menyembunyikannya dan memberikannya kepada sekte, tetapi memberikannya kepada orang luar? Bagaimana kamu tahu bahwa Istana Cunyang tidak tahu? Master Sekte Lu kemudian menganalisis, mungkin melalui tangan Yang Chen kami memberitahu kami bahwa Istana Cunyang memiliki kerja sama jangka panjang dengan kami. Dengan cairan karang misterius 4 lautan, siapa yang tahu berapa banyak senjata ajaib dan pil obat tingkat tinggi yang dimiliki Istana Cunyang, dan berapa banyak murid kuat yang tersembunyi. Di masa depan, kendalikan semua murid dan jaga hubungan baik dengan Istana Cunyang. Ingat, petik 2. Semua orang mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, mustahil baginya untuk mendapatkan semua keberuntungan di dunia. Akan aneh jika sekte tidak membantunya. Pegunungan 100.000 telah menunjukkan bahwa Istana Cunyang perlahan mulai menunjukkan cakar dan giginya yang ganas dan sedang dalam perjalanan untuk bangkit. Jika itu masalahnya, si Yanhe tiba-tiba menghela nafas panjang, istana yang murni sangat besar. Si Yanhe hanya bisa menghela nafas. Bahkan Sekte Awan Biru mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk meminum begitu banyak cairan koral misterius 4 lautan sebagai minuman. Pokoknya, sudah keluar. Ayo masuk dan lihat apa yang ingin dibeli Yang Chen. Memutuskan sikap terhadap Yang Chen dan Istana Cunyang, Master Sekte Lu memandang kedua saudari itu dan tiba-tiba melamar. Tidak ada yang keberatan. Mereka bersama-sama memasuki rumah lelang dan menempati kotak terbesar. Mereka mendiskusikan hal ini lama sekali di luar, tetapi pelelangan sudah dimulai di dalam. Apa yang dibeli Yang Chen? Si Yanhe bertanya kapan dia masuk. Ketika ketua sekte dan tetua tiba, mereka secara alami tahu apa yang ingin mereka ketahui. Segera semua orang mengetahui dari rumah lelang bahwa Yang Chen sebelumnya telah menghabiskan 50 jin batu roh kelas menengah untuk membeli urat mata air roh. Untuk apa dia membeli mata air roh? Alkimia. Reaksi pertama penatuasi adalah alkimia. Tingkat alkimia Yang Chen telah mengakar kuat di hati orang-orang, sehingga tebakan pertama orang-orang di sekitarnya adalah alkimia. Mata air roh itu cocok untuk alkimia. Melihat pendahuluan dengan cermat, semua orang juga setuju dengan tebakan penatuasi. Jika mereka tahu Yang Chen membeli mata air roh untuk membuat anggur, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan bersikap. Ada banyak barang yang dijual di lelang ini, tetapi Yang Chen sepertinya tidak peduli sama sekali dengan barang lelang lainnya kecuali mata air roh. Ada lebih dari selusin benda berturut-turut, apakah itu senjata ajaib atau material, Yang Chen tidak bergerak. Biarkan aku mendengarkan apa yang diinginkan si kecil ini. Rumah lelang di sekte hampir tidak dijaga karena pukulan besar ini. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kata-kata Yang Chen dan Sun Qingsui dengan cepat sampai ke telinga semua orang. Jika saya membeli api sejati kutub bumi ini, saya dapat memiliki jenis api alkimia lain, dan akan ada lebih banyak pilihan untuk alkimia. Tanpa mengherankan, Yang Chen berhenti sejenak dan segera mulai membicarakan rencananya. Api alkimia, menarik. Semua barang yang dibeli berhubungan dengan alkimia. Tampaknya si kecil ini menyukai alkimia. Penatuasi masih sangat mendukung pilihan Yang Chen, dan dia juga menghargai Yang Chen saat berbicara. Tidak seorang pun mengetahui bahwa dari awal diskusi mereka di luar dan sekarang mereka sedang berbicara, ada benang kesadaran spiritual yang begitu tipis di sekitar setiap orang sehingga orang-orang tidak menyadarinya sama sekali. Semua kata-kata mereka, bahkan di bawah batasan penatua Hua, masuk ke telinga Yang Chen tanpa hambatan apapun. Tampaknya salah satu tujuan mengungkap cairan karang misterius 4 lautan telah tercapai, yang membuat Yang Chen sangat puas. Selain menyempurnakan tubuh Sun Qingsui, itu juga membuat Sekte Awan Biru tidak dapat mengetahui kedalaman Istana Cunyang. Saat ini, tampaknya efeknya bagus. Kekuatan Istana Cunyang tidak sebaik Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, dan mereka hanya dapat menggunakan cara ini untuk meningkatkan beberapa chip. Beritahu semua murid rumah lelang, termasuk para tamu itu, tidak ada yang boleh bersaing, biarkan mereka memberikan api sejati kutub bumi kepada Yang Chen. Keberanian Master Sekte Lu sungguh menakjubkan. Dia memutuskan untuk memenangkan Yang Chen, dan hampir tidak ada upaya untuk mendukungnya.
Ini adalah kembalinya dia karena memberi Little Snow cairan koral misterius di 4 lautan. Perintah dari Master Sekte segera diturunkan. Kecuali Yang Chen dan Sun Kingsway, semua orang segera diberitahu. Tidak ada yang akan melanggar maksud Master Sekte, bahkan para tamu itu pun tidak terkecuali. Di wajah Yang Chen, sudah ada senyuman misterius. Chapter 497. Siapa yang mengira bahwa Yang Chen, seorang junior di tahap dasar, sebenarnya bisa berada di bawah pengawasan sekelompok master panggung Dacheng, mengandalkan benang kesadaran spiritualnya untuk melewati batasan dan dengan jelas mendengar hal-hal yang mereka diskusikan. Tentu saja, melewati pembatasan itu agak berlebihan. Bagaimanapun, kesadaran spiritual Yang Chen diatur terlebih dahulu, dan batasan beberapa master hanya atas dasar ini, yang tidak menghalangi Yang Chen untuk memahami gerakan mereka dengan jelas. Semuanya didasarkan pada satu titik, peran benang kesadaran spiritual yang kuat dari seni rahasia tiga kemurnian. Metode penanaman dari Tuan Tua yang agung benar-benar tidak sebanding dengan metode penanaman kesadaran spiritual biasa. Seseorang membayar untuk dirinya sendiri, tetapi Yang Chen tidak bisa berbuat terlalu banyak, jika tidak, dia bisa membiarkan Tuan Liu Xichang, Sang Guan Xian, membayar batu roh. Untuk memberikan gambaran kepada semua orang tentang fokus pada alkimia, ketika dia meninggalkan pelelangan, hanya ada 3 hal lagi di tubuh Yang Chen. Salah satunya adalah mata air roh, satu adalah benih api dari api sejati kutub bumi, dan yang lainnya adalah jenis bahan alkimia terakhir yang dilelang, yang harganya tidak mahal. Meski begitu, 3 hal sebelum dan sesudahnya berharga hampir 10 jin batu roh kualitas terbaik. Tidak ada jalan lain, bahkan jika tidak ada yang bersaing dengan Yang Chen untuk mendapatkan benih api-api sejati kutub bumi, harga dasarnya tetap ada. Barang itu sendiri memiliki 8 jin batu roh kualitas terbaik, dan tawaran Yang Chen secara langsung menaikkan harga dasar sebesar 1 jin, yang sudah sangat murah. 10 jin batu roh kualitas terbaik ini cukup untuk mengosongkan kantong Sang Guan Xian. Jangan memandangnya sebagai master tahap Yuanying dari Sekte Awan Biru, setelah akumulasi ratusan tahun, jika Anda menghitung batu roh saja, itu hanya kekayaan bersihnya. Ketika Yang Chen mengetahui bahwa seseorang telah membayar tagihannya, senyum palsu di wajahnya membuat orang-orang mau tidak mau ingin memberinya pukulan. Mereka belum pernah melihat pria semurah itu. Untungnya, kali ini semua orang masih bisa menanggungnya. Mata air roh langsung dikumpulkan ke dalam labu. Labu itu memang kuat. Mata air roh dengan pondasi seperti itu langsung dipasang. Itu hanya memperlihatkan sebuah kolam kecil di dalamnya, tetapi bisa mengalir keluar kapan saja. Selama pelelangan, setiap pelanggan diberikan secangkir mata air untuk diuji apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang Chen dan Gong Sunling mencicipinya dan menganggapnya enak, jadi mereka membelinya. Benih api dari api sejati kutub tidak terburu-buru untuk diserap, dan bahkan tidak terburu-buru untuk diserap ke dalam tungku roh yang dalam. Bagaimanapun, sangat aman untuk memasukkannya ke dalam merit ring. Yang Chen tidak ingin mengekspos tungku roh yang mendalam di Sekte Awan Biru. Tujuan pergi ke Sekte Awan Biru pada dasarnya telah tercapai sepenuhnya. Sekarang, dia hanya perlu memberikan penjelasan kepada kepala istana dan mengajak Sun Kingsway berkeliling untuk mendapatkan pengalaman. Namun, sebelum dia pergi, Yang Chen bertemu dengan seorang pria yang menarik. Jiu Xian berinisiatif untuk datang ke pintu, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengeluarkan anggur dan meletakkannya di depan Yang Chen. Adik, saya menemukan lingkaran yang sesuai dengan rasanya. Cicipi anggur ini dan lihat mana yang paling cocok dengan ragi penyuling Anda. Petik 2. Sudah hampir 10 hari, dan panci kecil berisi anggur yang dicairkan dengan air sudah masuk ke perut Jiu Xian. Setelah mencicipi anggur semacam itu, bagaimana mungkin Jiu Xian masih meminum apa yang disebut anggur masa lalu, dan hanya rasa dari sepanci kecil anggur itu yang ada di pikirannya. Mendengar Yang Chen berkata bahwa lebih tepat menggunakan anggur untuk melelehkannya daripada melelehkannya dengan air, Jiu Xian segera mencari-cari. Dia juga bisa menemukan tempat. Hanya dalam 10 hari, dia menemukan lebih dari selusin jenis wine yang menurutnya cocok. Benar saja, dia adalah orang yang suka minum anggur, tapi itu sangat sesuai dengan selera Yang Chen. Yang Chen tidak menolak, mengambil anggur ini, menuangkannya satu persatu, dan mulai mencicipinya satu persatu. Jiu Xian memperhatikan Yang Chen mencicipinya dan menantikannya. Rencana di hatinya bahkan dapat dilihat oleh Sun Kingsway, yaitu menemukan anggur yang tepat untuk melelehkan ragi penyuling dan kemudian dapat mencicipi anggur tersebut lagi. Akhirnya, setelah Yang Chen mencicipi sebuah lingkaran, dia memilih 2 di antaranya. Tindakan ini membuat Jiu Xian terkejut sekaligus bahagia. Jika ada 2 jenis, berarti dia bisa mencicipi 2 rasa wine untuk memuaskan hasratnya. Keduanya hampir tidak bisa dilewati, yang lainnya tidak. Yang Chen tidak memiliki firasat buruk terhadap pendahulunya yang memiliki karakter judi yang baik ini. Bagaimanapun, itu berbagi 2 tetes ragi penyuling. Untuk penyulingan ragi yang sangat besar di sebuah danau, itu hanyalah setetes air di dalam ember. Apalagi untuk Jiu Xian, Yang Chen punya pertimbangan lain. Pendahulu Jiu Xian adalah makhluk abadi, dan dari berita yang dipelajari Yang Chen beberapa hari terakhir, reputasinya di berbagai sekte tidak buruk. Sekte 5 Elemen dan Sekte Awan Biru bahkan memberinya kualifikasi sebagai tamu. Dengan identitas seperti itu, dia dapat mengetahui beberapa berita terkini di dunia kultivasi, dan terkadang dia bahkan lebih berpengetahuan daripada mereka yang khusus menanyakan berita tersebut. Selama Yang Chen tergoda dengan anggur, dia tidak akan khawatir mendapat kabar dari Jiu Xian. Selain itu,
Jiu Xian adalah seorang kultivator tahap Yuanying, biarkan dia menggunakan berita atau hal lain sebagai ganti anggur, Jiu Xian pasti akan menyukainya. Kali ini, Jiu Xian belajar menjadi baik, dan setiap jenis anggur dikemas dalam toples, bukan pot anggur kecil. Setelah Yang Chen memilih, dia langsung mengeluarkan 2 toples anggur besar. Melihat volume toples anggur, setiap toples dapat menampung setidaknya 40 jin. Jiu Xian mengeluarkan toples anggur dan memandang Yang Chen dengan sedikit malu. Yang Chen tidak mengatakan apapun tentang pemikiran kecilnya. Di setiap toples masih ada setetes ragi penyuling. Tentu saja, dibandingkan sebelumnya, penurunan ini sedikit lebih besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sebotol wine. Segera, aroma anggur hilang. Jiu Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan mengendus anggur di udara, tetapi Yang Chen tidak bergerak, dan dia tidak malu untuk mengambil inisiatif untuk minum. Yang Chen mengambil 2 cangkir batu giok besar, keduanya berjumlah 3 cangkir, tetapi satu diberikan kepada Sun Qingsui. Kapasitas alkohol gadis kecil itu bagus. Saat itu, dia tidak mabuk oleh aroma anggur dan juga bisa meminumnya. Senior, tolong bantu dirimu sendiri. Yang Chen memegang toples anggur dan menuangkannya untuk dirinya sendiri dan Sun Qingsui, dan memberi isyarat tolong kepada Jiu Xian. Tentu saja, Jiu Xian punya cowoknya sendiri. Dia segera mengeluarkan cangkir, lalu mengisinya, dan menyentuhnya dengan lembut dengan Yang Chen. Sun Qingsui, tentu saja, tidak akan mengabaikan wajah Yang Chen. Dia juga mengambil gelas anggur dan menyentuhnya dengan Yang Chen. Ketiganya berada di halaman kecil Sun Qingsui, perlahan menikmati anggur. Ini benar-benar enak. Ini lebih baik dari yang terakhir kali. Setelah Jiu Xian menyesapnya, wajahnya penuh kepuasan, dan dia menghela nafas lagi. Ini masih sedikit lebih buruk. Yang Chen tersenyum dan berkata, ketika junior generasi muda ini membuat anggur tambahan, maka saya akan meminta senior untuk mencicipinya. Apakah ada yang lebih baik? Mata Jiu Xian berbinar saat itu juga. Orang yang menyukai anggur, tidak dapat mendengar anggur yang baik, tidak dapat melihat anggur yang baik, dan segera mulai menggaruk telinga dan pipinya. Jika bukan karena Yang Chen masih perlu menyeduhnya, diperkirakan Jiu Xian bisa langsung memintanya. Chapter 498. Tentu saja, ada beberapa hal dan langkah penting yang hilang dalam proses pembuatan anggur ini. Yang Chen mengangguk dan menjelaskan, anggur sudah menjadi yang terbaik, tetapi anggur roh saja tidak cukup. Dengan ragi penyuling saya, hasilnya masih sedikit lebih buruk. Petik 2. Yang Chen tidak takut untuk mengatakan lebih banyak, semakin banyak anggur abadi mendengarkan, dia akan semakin serakah. Apalagi setelah dia mencicipi 2 toples besar wine tersebut, hasilnya akan lebih buruk. Apalagi yang hilang. Anggur abadi itu tertegun, dan kemudian bertanya dengan cemas, dapatkah saya menemukan anggur roh yang dibuat oleh sekte-sekte itu? Rahasianya, senior, rahasianya. Yang Chen mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya di depan matanya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah keterampilan unik dari generasi muda junior ini, dan tidak akan pernah mudah bocor. Sang pembuat anggur menjadi lebih cemas saat mendengar ini, tapi tidak baik jika terlalu ketat. Dia hanya bisa menemani Yang Chen sambil tersenyum dan bertanya, adik laki-laki, ketika kamu menyeduhnya, bisakah kamu membiarkan kakak laki-laki ini membuka matanya? Pendahulu panggung Yuanying, seperti anak serakah yang berbaring di depannya, menunjukkan senyuman dan penampilan memohon, biarkan Sun Qingsui tidak bisa lagi menahan diri, dan tertawa terbahak-bahak. Itu bukan tidak mungkin. Yang Chen juga tertawa, tapi dia jauh lebih dalam dari Sun Qingsui, dan dia tidak akan kehilangan ketenangannya saat itu juga, tapi apa yang akan digunakan senior untuk bertukar? Ketika Sun Qingsui tertawa, pembuat anggur itu sedikit malu, tetapi ketika dia mendengar nada suara Yang Chen, dia segera menyegarkan diri, dan terlepas dari apakah itu sejalan dengan identitas pendahulunya di panggung Yuanying, dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan cemas, apa yang harus dilakukan kamu ingin? Apa yang senior punya? Yang Chen tidak mau mengambil inisiatif untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Tujuannya terlalu kuat, mungkin akan merugikan diri sendiri. Biarkan anggur abadi mengatakannya sendiri, itu pantas. Sang abadi anggur merasa sedikit malu saat itu juga. Dia memiliki kehidupan yang baik dengan anggur. Sebagian besar hal berhubungan dengan anggur. Sebenarnya tidak banyak hal lainnya. Bahkan basis budidayanya juga karena minum, sama seperti Sang Guan Feng, dia suka berbisnis dan terobsesi dengannya, dan basis budidayanya secara alami perlahan-lahan mendalam. Karena alasan ini, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan anggur, tidak banyak anggur yang abadi. Alasan mengapa ada kayu musim semi-abadi pada dirinya adalah karena karakteristik lain dari kayu musim semi-abadi. Stoples dan cangkir anggur yang terbuat dari kayu musim semi-abadi dapat mempertahankan rasa asli anggur semaksimal mungkin, mencegahnya menguap. Namun, sebelum dia bisa menggunakannya, itu ditukar oleh Sun Qingsui. Yang Chen menyukai alkimia, yang diketahui oleh ahli anggur. Masalah rumah lelang begitu besar sehingga Sekte Awan Biru hampir secara langsung menghukum ratusan muridnya. Bagaimana wine immortal yang berpengetahuan luas bisa tidak jelas? Namun, dia memiliki hal-hal untuk membuat anggur, tetapi hal-hal untuk membuat alkimia, anggur yang abadi dapat mengkhawatirkan. Tiba-tiba, pembuat anggur teringat satu hal, dan tiba-tiba menamparkan pahanya karena terkejut, dan berteriak dengan keras, kamu akan menyukai ini.
Saat dia mengatakan itu, dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya sambil tersenyum, jika saya memiliki informasi tentang benih api bermutu tinggi, saya ingin tahu apakah saya dapat menukarnya dengan anggur Anda. Ya, tentu saja Anda bisa. Mata Yang Chen juga berbinar di tempat. Saat pertama kali bertanya kepada keluarganya tentang Dan Fang, dia mengatakan bahwa setiap orang diizinkan menukar benih api dengan pil obat, dan Istana Cunyang dengan giat mengumpulkan benih api. Tentu saja, bisa ditukar dengan anggur. Aku tahu di mana ada api neraka dan api jahat. Mendengar bahwa Yang Chen setuju untuk menukarnya, pembuat anggur segera melaporkan nama kedua api tersebut, benih api kelas 5, berapa banyak anggur yang dapat Anda tukarkan. Ini hanya berita, bukan benih api. Yang Chen tersenyum dan mengoreksinya, dan membawa anggur abadi ke sisi berita tentang benih api kelas 5, 400 jin, bagaimana? Kesepakatan. Anggur abadi sangat gembira, 400 jin anggur Yang Chen, minum sedikit, 1 jin sehari, dapat mendukung lebih dari setahun. Berita tentang 2 jenis benih api itu 800 jin, lebih dari 2 tahun. Waktu yang lama sudah cukup untuk menemukan berita lainnya. Ngomong-ngomong, bisakah berita lain dipertukarkan? Setelah mengetahui bahwa berita tersebut dapat ditukar dengan anggur, pembuat anggur segera menyadari bahwa dia memiliki sumber berita lain, bahan alkimia, semua jenis tungku pil, dapatkah ini ditukar? Ya, Yang Chen mengangguk lagi, yang membuat anggur abadi itu sangat bahagia. Dia tidak punya banyak hal lain, tapi berita seperti ini bisa ditangkap sebanyak yang dia inginkan. Bukankah ini berarti dia dapat menemukan Yang Chen kapan saja di masa depan untuk ditukar dengan anggur? Namun, senior, junior generasi muda ini belum membuat anggur tambahan. Yang Chen buru-buru menyela kebahagiaan abadi anggur, dan mengucapkan kata-kata buruk terlebih dahulu, jika Anda ingin ragi penyuling dicairkan, setidaknya setahun kemudian. Tidak masalah, aku bisa menggunakan keduanya untuk saat ini. Tentu saja, pembuat anggur abadi tahu bahwa pembuatan bir membutuhkan waktu, tetapi dia hampir tidak dapat dipisahkan dari anggur Yang Chen. Jika hari-hari ini diganggu, itu akan menjadi masalah besar, dan itu benar-benar dapat membunuhnya. Selain itu, senior, kita sudah sepakat sebelumnya. Yang Chen sekali lagi membuat kesepakatan dengan anggur abadi, jika Anda menggunakan berita usang dengan kata-kata asal-asalan, jangan salahkan generasi muda junior ini karena tidak menghargainya. Itu wajar, sang abadi anggur tidak berani menyombongkan hal lain, tetapi dia dapat sepenuhnya menepuk dadanya dan menjamin, yang mana yang menurut Anda tidak cocok, Anda tidak dapat menghitungnya. Bagus, Yang Chen akhirnya tidak lagi memiliki persyaratan lain, tetapi sepertinya dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, setiap kali senior datang untuk mengirim berita sendiri. Bagaimana jika generasi muda junior ini tidak mempunyai tempat tetap untuk bekerja? Petik 2. Mudah. Dewa Anggur mengandalkan berita untuk berbaur di antara para petani. Tentu saja, dia punya caranya sendiri, setiap pasar besar memiliki rumah abadi anggur, itu urusan saya. Tidak ada apapun di dalamnya. Jika Anda membutuhkan berita, Anda bisa masuk ke dalam dan bertanya kepada penjaga toko. Jika Anda meninggalkan sesuatu, Anda dapat menyerahkannya kepada penjaga toko. Petik 2. Dengan itu, pembuat anggur langsung menyerahkan sebuah kartu giok kecil, ambil ini, selama kamu menunjukkannya kepada penjaga toko, dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Setelah menerima kartu giok, Yang Chen tidak bisa menahan rasa kagumnya. Sang pembuat anggur sepertinya sedang bermain-main dengan debu, tapi pengaturan ini jelas merupakan masalah besar. Tidak heran dia bisa menavigasi beberapa sekte besar. Mereka yang bisa hidup dengan baik di dunia ini tidaklah mudah untuk dihadapi. Nah, generasi muda junior ini akan segera mendapatkan pengalaman. Jika senior membutuhkannya, Anda bisa mengubahnya dulu. Yang Chen tidak lupa mengingatkan anggur abadi, ketika junior generasi muda ini kembali ke sekte, setelah pembuatan bir, saya akan menyerahkan sebagian kepada ketua istana sekte. Bahkan jika junior generasi muda ini tidak ada di sekte, senior juga bisa mengubahnya. Ini untuk membiarkan anggur abadi dan kepala istana berdagang. Berita apa yang dibutuhkan, diputuskan oleh kepala istana. Itu adalah trik yang sangat mudah untuk menghubungkan berita tentang anggur abadi dengan istana Cunyang. Bagus. Sang pembuat anggur merasa bahwa pengaturan ini bagus. Jika tidak, jika Yang Chen mundur selama beberapa dekade, dia tidak akan serakah sampai mati. Setelah itu, tiba-tiba dia teringat sebuah pertanyaan, apa nama wine ini? Pasti ada namanya kan? Anggur naga giok. Yang Chen terlalu malas memikirkan nama yang terlalu elegan dan langsung memberikan ini. Chapter 499. Nama tidak penting, yang penting punya gelar. Yang Chen hanya berpikir bahwa Raja Naga Tua seharusnya memiliki seekor naga, tetapi dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia mengambilnya saja. Yah, anggur naga giok adalah anggur naga giok. Jiu Xian adalah pria yang hanya peduli pada rasa dan tidak peduli dengan nama puitis dari wine ini. Asalkan enak di mulut, selebihnya tidak masalah. Aku akan memberitahumu di mana api Netherworld berada, sebagai ganti 400 pon anggur naga giokmu. Jiu Xian benar-benar seperti karakter judi yang dihargai oleh Yang Chen. Dia tidak memanfaatkan transaksi itu sama sekali. Dia bahkan mengurangi 80 pound yang diminum ketiga orang kali ini. Yang Chen tentu saja tidak peduli dengan anggur ini. Dia langsung memberinya 5 tetes ragi penyuling dan membiarkannya menemukan anggur tambahan yang cocok. Jiu Xian hampir tertawa bahagia. Kali ini, anggur seberat 80 pon,
ketiga orang itu tidak minum banyak, hampir semuanya murah bagi Jiuxian. Di dalam tas Qian Kun Jiuxian, ada 80 pon anggur naga giok dan 5 tetes ragi penyuling, dan di benak Yang Chen, ada lebih banyak berita tentang api Netherworld. Jika Anda mendapatkan benih api dari api Netherworld ini, Yang Chen akan mencapai 5 jenis api kelas 5. Ada 2 macam yang belum terserap. Kedua jenis api kelas 5 ini, ditambah lebih dari 100 jenis benih api kelas 1, 2 dan 3, sudah cukup untuk membuat basis budidaya atribut api Yang Chen bergegas ke puncak tahap fondasi, dan bahkan kesuksesan Jidan. Kedua belah pihak senang dan merasa telah mencapai tujuannya masing-masing. Yang Chen juga dalam suasana hati yang baik, dan Sun Qingsui juga sangat senang. Mengambil kesempatan ini, Yang Chen mengirim undangan ke Sun Qingsui untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Sekte memiliki niat ini. Sun Qingsui tidak akan melanggar perintah Yang Chen. Hampir tanpa ragu-ragu, Sun Qingsui menyetujui undangan Yang Chen. Namun, ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada guru Hua Wanting, mereka berdua diminta untuk tinggal oleh Penatua Hua. Di mana kamu akan mendapatkan pengalaman? Sebagai satu-satunya muridnya, Penatua Hua selalu menyayanginya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia keluar, Penatua Hua masih sangat khawatir dan bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja kepedulian dan kepedulian seorang Penatua harus dijelaskan dengan jelas. Namun, Yang Chen hanya dengan santai menyebutkan 2 tempat biasa dan tidak memberitahu mereka tujuan yang mereka rencanakan kali ini. Faktanya, hingga saat ini, Sun Qingsui tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya tahu bahwa Yang Chen mengundangnya, dan dia setuju. Adapun kemana mereka pergi, Sun Qingsui tidak peduli, selama dia bisa bersama Yang Chen. Yang Chen menghela nafas dengan emosi melihat kesederhanaan Sun Qingsui. Di saat yang sama, dia juga teringat akan kekejaman peri salju menari di kehidupan sebelumnya. Itu sama sekali bukan manusia. Di depan Yang Chen, Penatua Hua memberi Sun Qingsui banyak jenis senjata ajaib, semua jenis pil obat, dan hampir semua bahaya yang mungkin dia temui telah diperhitungkan. Seolah-olah Penatua Hua sedang mengemasi tas untuk seorang anak dalam perjalanan jauh, meskipun pada intinya memang demikian. Kemudian, Yang Chen juga berulang kali diberitahu bahwa dia harus menjaga Sue kecil dengan baik dan tidak membiarkannya dalam bahaya dan sebagainya, yang membuat Yang Chen tertegun. Di mana ini master tahap Dacheng, itu jelas merupakan orang tua fana. Dengan Sun Qingsui, tidak mudah untuk meninggalkan Sekte Awan Biru di bawah peringatan Tetua Hua. Keduanya terbang untuk waktu yang lama dan berganti ke pesawat ulang-alik Yang Chen. Sampai mereka benar-benar meninggalkan wilayah Sekte Awan Biru, Yang Chen menghela nafas lega. Tuan hanya mengkhawatirkanku. Sun Qingsui sepertinya mengerti apa yang disembunyikan Yang Chen, tapi berkata sambil tersenyum. Dimanjakan oleh tuannya, Sun Qingsui merasa sangat bahagia. Tetapi, jika kamu tumbuh besar di bawah asuhan tuanmu, pola pikirmu akan berhenti di sini. Yang Chen punya pendapat berbeda. Di dunia hukum rimba ini, tidak mudah untuk mengoreksi gagasan Gong Sunling. Hasilnya, tidak ada masalah dengan peri salju menari di kehidupan sebelumnya, namun sekarang dia telah menjadi bunga di rumah kaca. Di kehidupan sebelumnya, Sun Qingsui hanya bisa memperjuangkan segalanya sendirian karena tuannya tidak kuat. Dia tidak hanya harus menghapus basis kultivasinya sendiri dengan bantuan kesengsaraan besar, tetapi semua yang diperlukan untuk kultivasi diperoleh melalui perjuangan gila Sun Qingsui. Namun dalam kehidupan ini, Sun Qingsui ditempatkan di bawah pintu Hua Wanting dan Penatua Hua, dan hidupnya berbeda sejak saat itu. Baik itu metode budidaya, pil obat, atau senjata ajaib, hampir semuanya ada di sana, tidak ada yang berani menindas, tidak ada yang akan mengabaikannya. Kehidupan seperti ini memang sangat mudah untuk mengolah seseorang menjadi bibit empuk yang terlalu lemah untuk menahan angin. Sue kecil, apakah kamu pernah membunuh seseorang? Yang Chen tiba-tiba bertanya. Sun Qingsui menggelengkan kepalanya. Dia adalah murid dari Sekte Awan Biru, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia sesuka hati. Terakhir kali dia keluar, dia langsung pergi ke Istana Chunyang dan kemudian menunggu Yang Chen. Tidak ada kesempatan untuk berdebat dengan orang lain. Apakah kamu pernah membunuh monster? Yang Chen bertanya lagi. Masih menggelengkan kepalanya, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Dia berpikir bahwa master panggung Dacheng, Hua Wanting, adalah master yang baik, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan lebih protektif daripada Gao Yue. Sekarang Sun Qingsui adalah Gong Sunling di kehidupan sebelumnya. Sekolah akademis mengandalkan kualifikasinya untuk meningkatkan basis kultivasinya, dan hasil akhirnya hanya kegagalan. Yang Chen harus bersabar dan mengatakan kekhawatirannya serta konsekuensi yang mungkin terjadi pada Sun Qingsui, lebih serius dari sebelumnya. Saya tahu semua ini. Yang mengejutkan Yang Chen, Sun Qingsui sangat jelas tentang hal ini. Hal ini membuat Yang Chen sedikit bingung. Sejak dia tahu, kenapa dia masih mempertahankan penampilannya yang sekarang. Saya hanya tidak ingin guru khawatir. Sun Qingsui tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, guru telah mengajari saya banyak hal dan memberi saya banyak perhatian. Saya hanya tidak ingin membiarkan dia khawatir akhir-akhir ini. Hua Wanting terjerat oleh pohon anggur iblis darah selama ratusan tahun, dan tidak mudah untuk melarikan diri dari kematian, dan juga mendapatkan murid dengan kualifikasi yang baik. Tentu saja, dia menganggapnya sebagai kekasih, dia takut jatuh di tangannya, dan dia takut meleleh di mulutnya. Namun, Sun Qingsui, yang tumbuh di keluarga pejabat,
tahu bahwa ini karena pengalaman Hua Wanting sebelumnya, dan karena dia baru saja dipromosikan ke tahap Dacheng, dan kondisi pikirannya tidak stabil. Selama jangka waktu ini berlalu, Hua Wanting akan menyadari masalahnya, dan Sun Qingsui akan kembali ke jalur normal. Analisis Sun Qingsui membuat Yang Chen tercengang. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia sudah sangat memikirkan Sun Qingsui, kali ini dia masih memikirkan Sun Qingsui dengan sederhana. Belum lagi yang lainnya, hanya saja dia bisa menganalisanya dari karakter Hua Wanting dan tahap kultivasinya membuat Yang Chen memandangnya dengan kagum. Tampaknya kekhawatiran awalnya sia-sia. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas. Peri salju yang menari adalah peri salju yang menari, dia masih meremehkan tuannya. Kakak Yang, bisakah kamu memberitahu kami sekarang, di mana yang akan kami alami kali ini? Melihat penampilan khawatir Yang Chen di awal, Sun Qingsui sangat senang, dan sekarang mulai bertanya kepadanya tentang tujuan pengalamannya. Chapter 500. Ayo pergi ke sini. Karena Sun Qingsui sendiri mengetahuinya, dia hanya berbakti untuk bekerja sama dengan Hua Wanting selama beberapa dekade. Yang Chen merasa lega, mengeluarkan tanda kayu yang dia dapatkan dari Drunken Immortal dan meletakkannya di atas meja. Di sini, Sun Qingsui memandang Yang Chen dengan luar biasa, dia benar-benar tidak mengerti apa artinya ini. Tanda kayu ini, tepatnya, adalah kunci menuju sebuah pesawat rahasia. Yang Chen tersenyum, dia tahu bahwa Sun Qingsui akan terkejut, dan dia tidak merasa terkejut, sebuah pesawat rahasia yang belum ditemukan. Apa pesawat rahasia itu? Tentu saja Sun Qingsui jelas. Istana Chunyang memiliki paviliun rahasia, dan Sekte Awan Biru juga memiliki tempat serupa. Kecuali jika itu merupakan kontribusi besar bagi Sekte, mustahil untuk masuk. Pesawat rahasia itu ditinggalkan oleh Sekte yang telah menghilang, dan siapapun yang menemukannya adalah pemiliknya. Hanya kita berdua. Sun Qingsui terbangun dari perasaan luar biasa itu, dan masih bertanya dengan ragu. Tentu saja, Yang Chen menjawab sambil tersenyum, jika ada lebih banyak orang, mungkin barang-barang di dalamnya bukan milik kita. Di dalam pesawat rahasia, tidak ada yang tahu berapa banyak benda yang akan ada. Jika membawa orang lain pasti mendapat bagian yang lebih besar. Jika menjumpai karakter yang buruk, mungkin akan ada beberapa hal yang tidak terbagi rata. Jika itu adalah seorang master, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan memiliki benda terakhir. Yang Chen mempercayai Sun Qingsui, dan Sun Qingsui juga sangat percaya pada Yang Chen. Tidak akan pernah ada masalah di antara keduanya. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah ada orang luar yang ditambahkan. Dengan cara ini, keduanya tepat. Milik kita, Sun Qingsui sepertinya tidak yakin. Dalam benak Sun Qingsui, Yang Chen membawanya untuk memberi manfaat baginya. Kunci pesawat rahasia dimenangkan oleh Yang Chen dari anggur abadi. Dia tahu bahwa ini adalah kunci menuju pesawat rahasia karena Yang Chen berpengetahuan luas. Sun Qingsui sendiri tidak berkontribusi sama sekali. Ini adalah bagian yang tidak terduga. Sun Qingsui merasa malu. Tentu saja, Yang Chen tersenyum dan melihat ekspresi ragu-ragu Sun Qingsui. Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Sun Qingsui. Jangan pikirkan itu. Sebaiknya kamu memikirkannya. Jika ada binatang penjaga di pesawat rahasia, bagaimana kamu akan menghadapinya? Dalam pertarungan, Sun Qingsui tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Lagi pula, dia belum pernah mengalami pertarungan, entah itu dengan manusia atau binatang iblis. Dalam hal ini, Yang Chen tidak berani mengambil risiko dengan santai. Dia dengan santai menemukan tempat bagi murid tingkat rendah untuk mendapatkan pengalaman dan menarik Sun Qingsui untuk berburu monster tingkat rendah untuk berlatih. Tidak mungkin, pengalaman bertempur bukanlah sesuatu yang bisa sepenuhnya diwarisi melalui kata-kata atau pengajaran tatap muka. Tanpa pertarungan sebenarnya, betapapun berharganya pengalaman, itu hanya akan menjadi teori. Tidak mungkin menggabungkannya dengan latihan. Basis budidaya Sun Qingsui bagus. Sekarang dia berada di tahap tengah dari tahap pondasi. Dia telah menyia-nyiakan waktu lebih dari 10 tahun. Dia benar-benar luar biasa dalam hal kualifikasi. Tetapi meskipun kualifikasinya bagus, saat menghadapi monster level rendah ini, dia masih bingung dan membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Yang Chen yang merawatnya, mungkin Sun Qingsui akan jatuh ke tangan monster level rendah ini. Tempat yang dipilih oleh Yang Chen diketahui banyak orang. Sebagian besar talenta di tahap akhir pemurnian Qi atau puncak pemurnian Qi ada di sini. Yang Chen dan Sun Qingsui, dua ahli di tahap dasar, tampak sangat tidak cocok di sini. Namun, tak satu pun dari mereka yang peduli dengan tatapan aneh itu. Mereka tidak datang ke sini untuk bertarung dengan orang-orang itu demi monster, tetapi untuk memberi Sun Qingsui pengalaman bertempur sederhana. Segera, keduanya pergi dari sini. Namun masih ada orang yang mengenali Yang Chen dan Sun Qingsui, di antaranya adalah beberapa murid Sekte Awan Biru. Selanjutnya, berita itu disampaikan kembali ke Sekte Awan Biru dan sampai ke telinga penatua Hua Wanting. Mendengar Yang Chen pertama kali membawa Sun Qingsui ke tempat tingkat rendah untuk bertarung, Hua Wanting segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam mengolah Sun Qingsui. Untungnya, Yang Chen sekarang membantu pengobatannya. Jika Sun Qingsui tertunda karena ini, maka dia, sebagai seorang master, tidak akan bisa menebus dirinya sendiri bahkan jika dia mati ratusan kali. Sementara Hua Wanting memiliki beberapa penyesalan, dia tidak bisa tidak menjadi lebih optimis tentang Yang Chen. Pemuda ini tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri,
tetapi juga membawa Sun Kingsui untuk mengumpulkan pengalaman bertempur selangkah demi selangkah. Tampaknya rekan Dao yang ditemukan Sun Kingsui tampaknya memiliki mata yang bagus. Sun Kingsui layak menjadi peri salju yang menari di kehidupan sebelumnya. Dalam beberapa hari, dia telah menguasai dasar-dasar bertarung dengan monster level rendah itu. Kemudian keduanya berpindah ke tempat yang cocok bagi para penggarap tahap pondasi untuk mendapatkan pengalaman dan mulai bertarung lagi. Tentu saja, yang terpenting adalah Sun Kingsui bertarung, dan Yang Chen mengawasi dari samping dan memberikan nasihat pada saat yang bersamaan. Yang Chen sendiri tidak pernah bergerak. Bahkan jika dia bergerak, itu hanya ketika Sun Kingsui berada dalam krisis dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi itu hanya untuk membawa Sun Kingsui keluar dari bahaya, tapi dia tidak akan pernah membantu Sun Kingsui untuk melenyapkan lawannya. Pada awalnya, Sun Kingsui sering menghadapi bahaya, tetapi segera, situasi ini menjadi semakin berkurang. Sun Kingsui seperti spons kering, dengan liar menyerap semua jenis pengalaman bertempur. Kecepatan pertumbuhannya membuat Yang Chen merasa terkejut. Hanya dalam 4 atau 5 hari, Sun Kingsui pada dasarnya bisa mengalahkan monster di sini yang setara dengan kekuatan tahap awal tahap fondasi. Dia mulai bertarung dengan monster di tahap tengah tahap dasar, dan dia tidak dirugikan. Ini sudah menjadi wilayah basis budidaya Sun Kingsui sendiri. Kalau terus begini, mungkin setelah beberapa bulan, Sun Kingsui bisa menantang monster tahap awal tahap Jidan. Namun, monster level ini belum membuka kebijaksanaan spiritualnya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang tua yang licik seperti Si Kui dan Si Esa, apalagi iblis pohon tua. Monster level rendah adalah monster level rendah. Mereka hanya tahu bagaimana menggunakan naluri mereka untuk bertarung, dan mereka sangat mudah untuk dihadapi. Bagi Yang Chen, musuh terbesarnya tetaplah manusia. Sun Kingsui bisa membunuh monster itu lagi. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang licik, meskipun basis kultivasi kultivator tersebut lebih rendah darinya, dia mungkin masih menderita kerugian. Prinsip ini juga berlaku untuk Gao Yue dan Gong Sunling. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak pengalaman di Gua Abadi Blue Vault Mountain, mereka masih harus belajar berurusan dengan orang lain. Untungnya, kini Sun Kingsui baru saja mulai belajar. Mungkin dalam waktu dekat, Hua Wanting akan berubah pikiran dan fokus pada budidaya Sun Kingsui. Sun Kingsui masih memiliki kesempatan untuk menjadi peri salju menari di kehidupan sebelumnya. Setelah 2 bulan pengalaman bertempur, pertumbuhan Sun Kingsui sangat mengagumkan. Dia sudah bisa bertarung dengan monster tahap akhir dari tahap dasar tanpa dirugikan. Tidak ada gunanya tinggal di sini, Yang Chen dengan tegas memutuskan untuk pergi. Selanjutnya, pergi ke pesawat rahasia. Kecanduan pertempuran Sun Kingsui baru-baru ini, terutama setelah serangkaian pertempuran keras untuk mengalahkan lawan, rasa pencapaiannya sangat menyenangkan. Mendengar Yang Chen akan segera pergi ke pesawat rahasia, dia sedikit terkejut dan sedikit enggan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.